Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI Ambon yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyikapi perubahan negatif, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan para nabi, para ilmuwan, dan para sains, para hakim, pemuka agama. Selain itu, cara kita sendiri menyikapi perubahan dengan model pemahaman keagamaan kita. Dalam buku Megatrend 2000 karya John Naisbitt disebutkan bahwa perubahan terjadi pada 3 aspek, yaitu fun, food, fashion. Dalam kajian Alvin Toffler ditemukan bahwa gerak perubahan dari era industri ke era informasi. Nah, perubahan saat ini dikendalikan oleh era informasi, sehingga penyebaran berita hoaks tersebar di penjuru ruang-ruang media sosial. Perubahan yang tidak terkontrol oleh wahyu sehingga mengalami pertikaian psikologis di antara kita. Karena perubahan yang tidak sesuai dengan harapan keselamatan manusia selama hidup di dunia akan melahirkan keresahan dan kepedihan. Yang terjadi, kerap kali perubahan kurang sesuai dengan harapan manusia. Justru perubahan bergerak sesuai dengan ritme nafsu hewania yang membuat manusia terkapar dalam kesedihan dan kesesatan. Atas dasar inilah, sehingga peran puasa perlu menata rasa ketahanan diri dari aspek pemikiran, perasaan, dan sikap melakukan hubungan sosial. Maka perubahan yang tidak sehat itu bukan menghadirkan cinta, tapi bahkan melahirkan malapetaka antar kampung, antar desa, dan sebagainya. Pemirsa TVRI Ambon yang dirahmati Allah, nah, bagaimana puasa mampu menata rasa? Inilah yang akan kita bahas. Semoga kita semua mendapat rahmat dari hikmah-hikmah puasa berdasarkan perspektif Al-Quran untuk mencerdaskan pemikiran, perasaan, dan sikap menyikapi perubahan sosial yang mampu melahirkan cinta dan menghadirkan kebahagiaan. Pemirsa TVRI Ambon yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pedoman untuk menyikapi perubahan zaman agar tidak menyiksa kehidupan kita bila perubahan itu ditata rapi oleh energi kenabian, energi risalah, dan energi selawat cinta. Pedoman membaca perubahan zaman, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, lalu berubah menjadi segumpal manusia, sehingga menciptakan peradaban di permukaan bumi ini. Pemirsa TVRI Ambon yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Setiap kita membaca sebuah perubahan, maka muliakan dan agungkanlah nama Allah yang maha cinta. Alladzi 'allama bil kalam, karena dialah yang mengajarkan melalui pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia yang mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ayat ini memberikan pesan dan perintah bahwa dalam membaca perubahan
agar kita memiliki wawasan kecerdasan spiritual, wawasan kebudayaan, dan wawasan kebangsaan. Puasa hadir mengasah 3 aspek agar kita selamat dalam setiap perubahan, setiap gelombang zaman menuju kebahagiaan bersama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pelajaran suci dalam ayat ini mengandung 5 makna. Bahwa puasa itu menjaga kecerdasan akidah. Makanya sahur adalah satu-satunya edukasi yang mampu membaca hubungan kita saat kita berbuka puasa, saat kita makan sahur. Kita bersaksi kepada Allah dan di hadapan Rasulullah Al-Mustafa. Kita sahur untuk komitmen menjaga hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, memperkuat kecerdasan intelektual. Melalui tadarus Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran, kita mengasah pikiran kita untuk memahami dan membuka lembaran-lembaran perubahan-perubahan dunia lewat password-password yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah hudal linnas. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan dia menjadi petunjuk orang-orang yang memiliki level ketakwaan. Mereka yang memiliki level ketakwaan selalu mendapat inspirasi, inovasi untuk memecahkan persoalan hidupnya. Maka puasa adalah mencerdaskan kecerdasan intelektual. Yang ketiga, puasa meningkatkan kapasitas syariah, di mana kita berlatih mendisiplinkan diri, tidak makan dan tidak minum sebagai pelajaran untuk melatih kedisiplinan kita. Karena kesuksesan selalu ditentukan oleh kedisiplinan. Kecerdasan yang tidak disiplin itu melahirkan kegalauan. Kecerdasan yang tidak disiplin akan melahirkan semraut dalam menata kehidupan, perubahan sosial. Yang kelima, puasa melatih kecerdasan teknologi, di mana puasa mengasuh software dan brainware, di mana otak kita dilatih untuk tidak berpikir hal-hal yang negatif. Mesin dan teknologi berpikir kita itu dilatih untuk selalu bermunajat dan bermuhasabah dengan Allah dan Rasulullah Al-Mustafa. Puasa mengasah kecerdasan teknologi kita, mengerjakan sesuatu, mengakali sesuatu, merekayasa sesuatu, tetap berada di jalur ihdinas siratal mustaqim. Puasa memperbaiki software dan brainware agar otak kita tetap stabil dalam membaca dan menyikapi suatu masalah menuju maslahah. Dan pesan puasa yang kelima adalah melatih keterampilan kecerdasan entrepreneurship dengan cara berbuka puasa dengan buah sebagai tanda kita menikmati kebesaran Allah Subhanahu wa taala oleh lezatnya buah, makanan dan sirup yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan terampil manusia yang hadir di depan kita. Menata puasa, menata rasa di bulan suci Ramadan memiliki sesuatu yang sangat penting. Jika kelima kecerdasan ini bisa maksimal di bulan suci Ramadan, maka puasa kita di tahun 2023 mampu menjadi agen-agen perubahan spiritual untuk memperbaiki akhlak kehidupan, moral kebudayaan, dan etika kebangsaan. Karena semakin tangguh dan kokoh kualitas puasa kita, semakin stabil menghadapi perubahan zaman. Puasa tidak sekedar sebagai ajan revolusi spiritual,
tapi puasa mampu mengakhiri dan menghentikan gejolak jiwa hewaniah menjadi insaniah atas berkat rahmat Allah yang maha cinta dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah. Demikian renungan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.